Selamat pagi pemirsa, kabar yang cukup menggembirakan datang dari perekonomian nasional. Ekonomi triwulan pertama 2023 secara tahun ke tahun masih mampu tumbuh menembus kisaran 5%, tepatnya di angka 5,03%. Ada peluang besar target pertumbuhan 5,3% yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tahun ini akan tercapai. Inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Sabtu 6 Mei 2023 dengan tema menumbuhkan ekonomi. Bersama saya, Eva Wondo. Anda bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif nomor 0215839900. Dan pagi hari ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Nunung Setiani. Selamat pagi, Mbak Nunung. Selamat pagi, Eva. Baik, salam sehat untuk Mbak Nunung dan juga pemirsa. Salam sehat Kita akan juga. bahas editorial Media Indonesia hari ini, Sabtu 6 Mei 2023 dengan tema menumbuhkan ekonomi. Kita akan bahas lebih dalam lagi, Mbak Nunung dan juga pemirsa, inilah editorial Media Indonesia hari ini, menumbuhkan ekonomi. Menumbuhkan ekonomi. Kabar yang cukup menggembirakan datang dari perekonomian nasional. Ekonomi triwulan 1 2023 secara tahun ke tahun masih mampu tumbuh menembus di kisaran 5%, tepatnya di angka 5,03%. Ada peluang besar target pertumbuhan 5,3% yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini akan tercapai. Namun, ada hal yang perlu dicermati. Bila dibandingkan dengan triwulan 4, perekonomian 3 bulan pertama tahun ini terkontraksi atau tumbuh negatif 0,92%. Memang tren serupa terjadi di 2022. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 mengerut 0,96% ketimbang triwulan sebelumnya. Demikian pula pada triwulan 1 2021 yang juga terkontraksi 0,96%. Bedanya di tahun ini, ada momen awal Ramadan yang mestinya mendongkrak belanja, pun berbeda dengan triwulan 1 2022 yang mencatatkan dampak penurunan aktivitas penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Tidak bisa dimungkiri, lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok pada Februari-Maret 2023 turut mengikis semangat belanja masyarakat. Laju inflasi tahun ke tahun pada Februari bahkan menembus 5% hingga mencapai angka 5,47%. Yang patut kita apresiasi, pemerintah pusat hingga daerah kemudian tanggap merespons. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bekerja keras melakukan operasi-operasi pasar. Hasilnya, inflasi dapat dijinakkan sehingga laju inflasi tahun ke tahun pada April melandai meski ada momen perayaan Lebaran. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat tergantung pada konsumsi masyarakat. Pada triwulan 1 tahun ini pun, konsumsi masyarakat menopang separuh pertumbuhan ekonomi. Maka, pemerintah tidak boleh lengah merawat stabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat terjaga. Di sisi lain, stabilitas harga diperlukan agar sektor-sektor produksi tidak tergerus oleh anjloknya harga jual. Pertumbuhan ekonomi di triwulan-triwulan mendatang masih menjanjikan prospek yang positif bila dilihat dari raihan di triwulan 1. Di tengah kelesuan global, Indonesia mampu meningkatkan volume ekspor 26,89% ketimbang periode yang sama di tahun lalu. Meski begitu, nilai ekspor hanya naik 1,6% yang antara lain mencerminkan masih lemahnya harga komoditas ekspor. Realisasi investasi periode Januari-Maret 2023 tumbuh 16,5% ketimbang triwulan 1 2022. Nilainya mencapai 328,9 triliun rupiah atau seperempat target investasi tahun ini yang ditetapkan 1.400 triliun rupiah. Iklim yang kondusif menjadi prakondisi pertumbuhan ekonomi yang bergairah. Ini bukan melulu ditentukan oleh indikator-indikator perekonomian. Stabilitas politik dan kepastian hukum tidak kalah menentukan.
Di tahun-tahun politik saat ini, pemerintah mesti memastikan kontestasi pemilu 2024 berlangsung adil dan demokratis. Pemerintah hanya perlu menjadi moderator dan fasilitator, bukan malah ikut menyoraki pemain, apalagi turut bermain. Dalam menciptakan kepastian hukum, proses hukum harus bebas dari kepentingan-kepentingan politik. Penegakan hukum khususnya pada kasus-kasus korupsi jangan sampai tebang pilih. Kepastian hukum juga berarti penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan kinerja pemerintah di 3 bulan pertama tahun ini, kita patut optimistis pertumbuhan ekonomi nasional bakal mencapai target, bahkan melampauinya. Pemirsa, sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Kami tunggu partisipasi Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema Editorial Media Indonesia hari ini, menumbuhkan ekonomi. Saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Ketua Departemen Ekonomi CSIS, Fajar B. Hirawan. Selamat pagi, Pak Fajar. Selamat pagi, Mbak Eva. Salam sehat. Apa saja faktor penunjang yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tren yang positif saat ini, Pak Fajar? Ya, memang ini adalah kabar menggembirakan ya, karena awalnya kita pikir bahwa di triwulan pertama di tahun 2023 ini, kita hanya tumbuh di bawah 5%. Tapi walaupun terdapat semacam ketidakpastian global gitu ya, dan juga beberapa pesimisme yang terjadi di pasar, saya rasa dengan ekonomi tumbuh di atas 5% walaupun hanya tipis gitu ya, saya rasa ini menjadi bekal yang positif ya untuk mengejar target di sisa 3 kuartal terakhir, Mbak Eva. Ya. Ya, salah satu yang mendukung tren positif pertumbuhan ekonomi adalah soal konsumsi. Seberapa signifikan konsumsi ini bisa menjaga tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang trennya positif sampai saat ini? Ya, memang kalau kita bicara masalah struktur dari produk domestik bruto Indonesia, memang masih dari sisi pengeluaran masih sangat dipengaruhi atau sangat didominasi oleh peran dari konsumsi rumah tangga, yang bisa dibilang kontribusinya itu lebih dari 50%, 50 sampai dengan 53%. Nah, kalau kita bicara masalah bagaimana menjaga stabilitas ekonomi kita, khususnya dari sisi pertumbuhan ekonomi, saya rasa sudah sangat jelas strateginya adalah bagaimana menjaga pertumbuhan dalam sektor ini gitu ya, menjaga daya beli masyarakat, dan yang pasti beberapa kebijakan fiskal itu harus lebih memprioritaskan bagaimana menjaga daya beli masyarakat dengan bantalan-bantalan kebijakan bantuan sosialnya seperti itu, Mbak Eva. Selain bantuan sosial, kebijakan apa lagi yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat? Yang pasti saya rasa apa yang tadi juga disampaikan ya, bahwa memang dari sisi inflasi saya rasa Bank Indonesia juga sangat berperan dibantu dengan pemerintah daerah ya. Dan juga saya rasa dari Kementerian Dalam Negeri saat ini cukup solid dalam hal menjaga stabilitas ekonomi atau stabilitas inflasi maksud saya di daerah. Nah, saya rasa ke depannya memang yang pasti kita harus tetap waspada, karena saya rasa kalau kita bicara masalah harga komoditas, meskipun tidak setinggi apa yang terjadi tahun 2022, saya rasa kita harus tetap waspada, apalagi kita masih diselimuti dengan segala ketidakpastian yang sifatnya global, maupun kita juga menyongsong gitu ya tahun politik dan juga tahun pemilu di Indonesia, yang saya rasa juga harus terus dijaga stabilitasnya ke depannya, seperti itu, Mbak Eva. Ketidakpastian global, kemudian juga tahun politik, konkretnya kebijakan jangka pendek hingga jangka panjang yang bisa ditempuh oleh pemerintah apa saja, Mas Fajar?
Ya, saya rasa itu juga bisa tercermin, Mbak Eva, dalam artian pemerintah juga harus tetap memastikan optimisme dari sisi konsumsi. Kita tahu bahwa dalam 1 tahun terakhir, surprisingly, saya juga cukup terkejut bahwa optimisme dari konsumsi itu masih cukup baik gitu ya, karena dari sisi indeks keyakinan konsumen itu masih di angka di atas 100. Nah, kalau dari sisi produksi juga kita bisa lihat bahwa memang saat ini industri manufaktur atau industri pengolahan masih dalam tahapan ekspansi karena nilai purchasing manager index-nya itu masih di atas 50 gitu ya. Saya rasa ini adalah bekal yang positif dan kalau misalnya apa yang harus dilakukan pemerintah, saya rasa lagi-lagi tadi sudah jelas juga bahwa harus dijaga nih stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum juga harus terjamin. Saya rasa dengan adanya hal tersebut, dengan kondisi tersebut, saya rasa ekonomi juga pasti akan tumbuh dengan baik seperti itu, Mbak Eva. Soal kepastian hukum, apakah juga ini akan berdampak pada realisasi investasi yang targetnya cukup besar tahun ini? Betul. Kalau kita bicara masalah peranan investasi, tadi saya juga lupa menyampaikan bahwa dari struktur PDB kita, dari sisi pengeluaran itu, sektor investasi juga cukup signifikan peranannya, sekitar 20-30%. Nah, kalau misalnya kita bicara masalah realisasi investasi yang benar-benar berdampak ya, karena beberapa minggu lalu Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi kan juga sempat menyampaikan bahwa ini kok investasi tinggi, tapi kok penyerapan tenaga kerjanya cenderung rendah gitu seperti itu ya. Saya rasa itu juga harus menjadi perhatian pemerintah bahwa memang ke depannya struktur ekonomi gitu ya itu akan sedikit shifting gitu ya ke arah sektor-sektor ekonomi yang sifatnya high tech yang lebih membutuhkan high skilled worker gitu ya, itu yang harusnya menjadi perhatian pemerintah. Dan lagi-lagi kalau kita bicara masalah pertumbuhan 5%, saya rasa ini adalah pencapaian yang bagus, tapi saya rasa ini tidak cukup kalau misalnya kita mempunyai mimpi menjadi negara yang bisa dibilang dari sisi size ekonominya cukup dominan dan besar menjadi top 5 gitu ya di 2045 nanti. Saya rasa harus lebih dari itu, seperti itu Mbak Eva. Harus lebih dari itu karena juga penyerapan tenaga kerja rendah tadi Anda sampaikan, meskipun daya beli tinggi atau masih terjaga, tapi kemiskinan masih tinggi. Jadi solusinya apa? Ya, yang pasti tadi saya rasa kebijakan fiskal yang memang memprioritaskan bagaimana penduduk yang bisa dibilang berpenghasilan rendah gitu ya, itu masih tetap disokong dengan beberapa bantuan sosial seperti cash transfer ya, atau beberapa kebijakan yang sifatnya tadi bagaimana caranya menjaga pola konsumsi masyarakat. Dan saya rasa saat ini kalau kita bicara masalah komitmen dari Kementerian Keuangan khususnya Badan Kebijakan Fiskal, saya rasa sangat jelas bahwa mereka tahu betul sepertinya gitu ya terkait dengan bagaimana menjaga struktur ekonomi kita ini yang khususnya ditopang oleh konsumsi rumah tangga tadi, Mbak Eva. Selain konsumsi rumah tangga, kemudian investasi, apalagi sektor yang bisa digenjot untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, kalau lagi-lagi dari sisi pengeluaran, saya rasa tadi kan disampaikan bahwa memang perdagangan internasional khususnya ekspor itu harusnya juga bisa menjadi sangat potensial gitu ya. Tapi sayangnya kan kita tahu bahwa adanya disrupsi dalam konteks global value chain, saya rasa itu juga sempat melambatkan ya kinerja ekspor khususnya juga terkait dengan normalisasi harga komoditas. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi sektoralnya Mbak Eva, saya rasa ada 5 sektor utama yang harus dijaga terus pertumbuhannya. Karena apa? Karena ini ada 5 sektor yang saya rasa punya kontribusi besar. Yang salah satunya adalah industri pengolahan, industri manufaktur itu ya. Kemudian yang pasti sektor pertanian gitu ya, karena saya pikir ekspornya juga cukup signifikan, sektor pertambangan, sektor perdagangan dan juga terkait dengan sektor konstruksi. Seperti itu Mbak Eva. Nah, soal ekspor, tapi ada masalah ya, nilai ekspor hanya naik 1,6% yang antara lain mencerminkan masih lemahnya harga komoditas ekspor. Sebetulnya apa kendalanya, Pak Fajar? Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa memang saat ini
masih terjadi disrupsi ya dari sisi perdagangan internasional. Dan yang kedua juga kalau kita bisa lihat bagaimana indeks harga komoditas itu memang tidak setinggi apa yang terjadi di tahun sebelumnya, khususnya di tahun 2022. Maka dari itu kan kita tahu bahwa kalau kita bicara masalah dari sisi volume itu mungkin tetap gitu ya. Tapi kalau dari sisi harganya, volume dikalikan harga kan jadinya kan nilainya jadi tidak terlalu setinggi sebelumnya gitu ya, Mbak Eva. Jadi saya rasa memang normalisasi atau kembalinya harga komoditas itu di level yang mungkin tidak setinggi di tahun sebelumnya, khususnya 2022, itu adalah salah satu faktor pemicu kenapa sepertinya pertumbuhan di sektor ekspor dan kinerja ekspornya tidak seterengginas apa yang terjadi di tahun 2022 seperti itu, Mbak Eva. Tadi kita sudah sempat singgung ya soal kepastian hukum, kemudian soal kondisi jelang pemilu 2024. Apakah menurut Anda kondisinya saat ini masih iklimnya ini masih terjaga untuk ekonomi, termasuk juga untuk masuknya investasi ke Indonesia? Yang pasti kalau kita bicara masalah investasi, Mbak Eva, dan juga saya rasa investor dimanapun, baik di dalam negeri maupun luar negeri, itu kan pastinya harus melihat potensi di negara yang mau mereka kunjungi atau mereka investasikan dananya. Yang pasti saya rasa stabilitas politik dan keamanan itu adalah kuncinya. Kemudian juga tadi kepastian hukum. Tapi yang tidak kalah penting menurut saya ini adalah terkait dengan masalah kepastian berusaha. Karena saya rasa investasi di Indonesia ini masih, atau investor yang ingin masuk ke Indonesia itu masih dipengaruhi oleh bisa dibilang ketidakpastian dari sisi misalkan contoh perkembangan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang saya rasa itu juga bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi penghalang untuk realisasi investasi. Karena apa? Karena saya rasa turunan dari Cipta Kerja itu kan banyak sekali, Mbak Eva, khususnya terkait dengan masalah upah minimum, kemudian juga masalah PHK, pesangon dan lain sebagainya. Saya rasa itu juga harus menjadi perhatian kalau misalnya memang Indonesia ingin menarik investasi sebanyak-banyaknya, khususnya dari luar negeri seperti itu. Iya, baik. Baik, terima kasih Ketua Departemen Ekonomi CSIS, Fajar B. Hirawan sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Fajar. Ya, Mbak Nunung dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak ya beberapa poin disampaikan oleh Pak Fajar. Salah satunya adalah soal daya beli ya. Daya beli masih terjaga, tetapi juga harus ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah termasuk bantalan sosial ya. Itu ya, karena itu sudah dilakukan oleh pemerintah kan, sehingga daya belinya terjaga dan kemudian juga harga barang-barang kebutuhan itu juga dijaga. Kemarin sempat sedikit melonjak, kemudian bisa dinetralkan, distabilkan dalam beberapa minggu, kemudian akhirnya jadilah seperti ini. Jadi menjaga daya beli tidak sekedar bagaimana kemampuan membeli, tapi juga harga barang-barang. Jadi tidak ada faktor tunggal di dalamnya. Termasuk tadi sempat disinggung soal bagaimana investasi harus jalan, berarti kestabilan politik, kestabilan keamanan, kepastian hukum juga harus dilakukan. Gitu. Menjaga iklim yang kondusif. Nanti kita akan masih bahas lagi ya, Mbak Nunung dan juga pemirsa. Usai jeda tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa dan juga Mbak Nunung, saat ini sudah tersambung sejumlah penelpon. Kita langsung akan sapa. Yang pertama Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Pak John Veto. Iya, nampaknya ada kendala audio. Pak John Veto sudah dengar? Baik, kita akan beralih, mohon maaf, ke penelpon selanjutnya, Pak Edward dari Bengkulu. Selamat pagi, Pak Edward. Selamat pagi, Metro TV. Iya, silahkan Pak Edward. Apa yang sudah disampaikan oleh manajer ekonomi dari ICISI tadi dan apa yang disampaikan oleh host, ada beberapa hal yang perlu yang kayaknya perlu saya garis bawahi. Bantalan sosial itu sudah dilakukan pemerintah, tetapi lebih banyak yang tidak tepat sasaran. Maksud saya begini, yang menerima itu hendaknya diseleksi benar. Ini jangan waktu mengambil bantalan sosial, mereka pakai motor, pakai kelang emas, galung emas semua. Berarti mereka mampu, sehingga anggap ada masyarakat miskin yang betul-betul tidak dapat bansos itu. Nah, ini perlu bagaimana pemerintah di daerah itu mengoptimalkan pemanfaatan bantalan sosial yang disiapkan pemerintah agar tepat sasaran kepada masyarakat yang memang butuh. Itu yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi 5% ini sudah sangat baik kalau kita bicara secara global ataupun regional ya, Asia atau dunia. Kenapa? Kita lihat Amerika itu terancam tidak mampu bayar hutang loh, negara superpower, negara besar itu kalau parlemennya tidak menyetujui, mereka akan tidak mau bayar hutang. Ini pun tidak didukung oleh subsidi kita, cuma BBM sudah sangat sedikit. Berarti ekonomi Indonesia ini tumbuhnya dengan baik. Tinggal sekarang kemantapan tentang ketahanan pangan. Nah ini kita kan masih impor beras dari luar bertonton. Kita salut bagaimana Vietnam bisa ekspor beras yang luar biasa. Padahal lahan yang kita punya kita sangat luas. Pemerintah sudah merintis dengan membangun bendungan-bendungan dan waduk-waduk. Nah tinggal sekarang bagaimana memanfaatkan, kalau perlu ada interest lagi seperti dulu, intensifikasi pertanian, di mana diberikan subsidi untuk pupuk sangat tinggi sekarang. Tinggi sekali harganya, itu yang membuat petani menjerit. Agar ketahanan pangan bisa terjadi di Indonesia. Yang ketiga, sekarang tentang tenaga kerja. Ya, kita tidak bisa menghindari kemajuan teknologi. Sekarang kan seperti yang disampaikan tadi, tenaga-tenaga yang dipakai itu harus berkualitas. Kalau tenaga-tenaga yang tidak berkualitas ya, perusahaan-perusahaan yang sudah computerized atau yang sudah modern, mereka tidak menggunakan tenaga-tenaga yang biasa-biasa, betul-betul skill-skill yang sudah high-tech yang dibutuhkan. Nah ini perlu peningkatan terhadap tenaga-tenaga kerja Indonesia. Ketahanan ekonomi Indonesia cukup mapan dengan bisa tercapai 5%. Ini kalau zaman dulu ini bisa mencapai 7. Kenapa? Semuanya disubsidi. Rakyat dibuai dengan subsidi. Tindakan pemerintah dengan membuka jalur-jalur tol sehingga memperkecil biaya transportasi, distribusi bahan-bahan, barang-barang, ini sudah sangat mendukung untuk ekonomi Indonesia sekarang. Nah kita berharap, ini pemerintah tadi, ada yang dikatakan di dalam editorial tadi bahwa pemerintah jangan bertindak sebagai pemerintah harus netral dalam politik. Kita betul, politik kita harus aman, stabil, hukum kita harus ditegakkan. Pemerintah betul harus netral. Tetapi kan di dalam ekonomi pemerintah itu banyak ketua partai umum, ketua umum partai yang nggak bisa mereka harus berpihak kepada partai-partainya. Nah ini kita harus sadari juga. Secara pemerintah mereka nggak boleh memfasilitasi pemerintah untuk kepentingan politik. Tetapi secara pribadi bisa mereka, dan pemerintah mengharapkan ada legacy untuk pembangunan selanjutnya. Jangan kita kembali ke nol lagi, memulai dari yang baru. Ini kepuasan rakyat terhadap pemerintah sudah 70%, bahwa apa yang dikerjakan pemerintah sudah on the track. Rakyat sangat percaya, kepuasan rakyat sudah 70% lebih. Mudah-mudahan legacy ini akan dilanjutkan agar kita menuju Indonesia yang maju. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Berikutnya Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Selamat pagi Pak Tasrik. Selamat pagi Eva, selamat pagi Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik. Iya, pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,03% pasca pandemi ini cukup menggembirakan ya.
tetapi kita tidak boleh lengah karena pertumbuhan ekonomi itu akan sangat ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi global, bagaimana kita tetap menjaga ekspor impor kita supaya tetap terjaga. Kemudian persoalan dalam negeri, yaitu bagaimana menjaga harga-harga kebutuhan pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ada satu Mbak Nunung yang sangat penting, kita ketahui kita sudah memasuki tahun politik, yaitu di 2024. Nah, saya sependapat dengan Kiai Maruf Amin, para pemangku kebijakan yang kebetulan berkutat dalam politik sekarang, itu jangan terbawa oleh urusan politik terus, tetapi harus tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai menteri dan gubernur atau presiden. Nah, kemudian yang paling penting adalah bagaimana presiden memberikan contoh ya. Presiden itu sebagai penanggung jawab pemilu, dia harus menjadi wasit yang adil, wasit yang jujur, tidak berpihak. Artinya, wasit itu dia tetap berlaku netral, dan wasit itu mengajak pemain-pemainnya itu ibarat main bola, Mbak Nunung, itu ke lapangan hijau, jangan ke dalam istana. Bahkan jangan ajak pemain, misalnya salah satu peserta konsisten diajak ikut di dalam pesawat kepresidenan. Itu tidak baik, karena harus diberikan contoh yang baik supaya kondisi politik kita baik, ekonomi kita juga akan meningkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Berikutnya kita sapa Ibu Simbolon dari Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi, Ibu Simbolon. Pagi. Baik, ini silakan. saya mau ingin, ini kita mau ingin menjelaskan, Di ya. Pagi Di, itu perekonomian itu mau tumbuh. Kalau masalah bahan pangan, saya rasa kita di middle ya, di tengah ya. Kita masih bisa mengatur, tapi lapangan kerja. Ya, Ibu Tapi Simbolon. kita seharusnya lapangan kerja itu bagaimana ada pembeli kalau mesin yang bekerja, mengurangi lapangan kerja. Mesin kebanyakan kayak Traveloka, Google. Itu dia kebanyakan itu lapangan kerja nggak ada. Sarjana-sarjana yang tamat itu. Baik, terima kasih Ibu Simbolon dari Medan, Sumatera Utara. Baik, Mbak Nunung dan juga pemirsa, kita sudah dengarkan beberapa penelpon tadi menyambut baik ya pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi ada catatan juga jangan sampai lengah ya Mbak Nunung, termasuk juga ada beberapa catatan yang disampaikan terkait dengan lapangan kerja yang masih rendah, kemudian juga bagaimana kondisi global yang harus diantisipasi, termasuk juga kondisi dalam negeri ya, Mbak Nunung, jelang tahun politik. Lapangan kerja seperti yang disebutkan Ibu Simbolon tadi ya, walaupun putus-putus, kita paham bahwa yang disebutkan adalah lapangan kerja. Saya tahu Eva, tidak ada satu faktor tunggal penyebab sesuatu. Betul. Begitu ya. Jadi seperti tadi Pak Fajar sudah sampaikan, investasi yang masuk, investasi itu sekitar 29% perannya untuk pertumbuhan ekonomi kita sekarang ini. Nah, investasi yang masuk perusahaan seperti apa, begitu kan? Butuh lapangan kerja, butuh pekerja seperti apa? Sehingga kalau kita bilang bahwa tenaga kerjanya banyak yang tidak terserap, berarti ada yang tidak sambung di situ gitu. Kalau tadi Pak Edward ya menyebutkan, dan juga mungkin Ibu Simbolon tadi yang maksudnya adalah tenaga terlatih misalnya yang harus dimasukkan ke situ, artinya pelatihan, pendidikan untuk kaum muda kita, orang tenaga kerja kita juga perlu dilakukan. Jadi tidak bisa sekedar satu tempat investasi naik terus sesudah itu apa, tidak bisa otomatis semuanya jalan, begitu ya. Betul. Itu yang disoroti soal lapangan kerja. Lapangan kerja gitu harus didukung dengan kualitas SDM, salah satunya dengan adanya banyak pelatihan dengan pelatihan, dengan pendidikan yang memadai, yang sesuai dengan kebutuhan kerja yang ada di kita, gitu kan ya. Terus kemudian ada satu hal yang tadi disampaikan oleh Pak Tasrik, jangan sampai balik ke nol, gitu ya. Pertumbuhan ekonomi yang bagus sekarang ini, ketika tahun politik sudah mau jalan, gitu, banyak pemangku kebijakan yang punya interest atau ya ketua partai atau pengurus partai atau siapapun begitu yang sudah mau bergerak untuk
pemilu. Jadi menggunakan waktunya untuk lebih banyak untuk pemilu, jangan sampai itu terabaikan gitu kan. Jangan sampai kemudian fokus ya. Iya, kemudian yang sudah bagus ini harus turun lagi karena kalau orang Jawa bilang tidak diopeni. Tidak diopeni atau tidak diurusi ya, Mbak Nunung. Tadi ada saran dari Pak Tasrik, Presiden dan juga menteri-menterinya sebagai pembantu Presiden itu harus fokus memberikan contoh yang baik ya, Mbak Nunung, karena memang kita sepakat bahwa politik tidak bisa dipisahkan dengan ekonomi. Ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan politik, apalagi jelang tahun politik ada yang makin sibuk ngurusin politik, tetapi harus ada batasnya. Harus ada batasnya untuk tetap juga memikirkan negara ini gitu. Memikirkan bangsa ini jangan sampai terbengkalai begitu kan. Nah, ada satu hal juga kedewasaan kita semuanya untuk berpolitik itu seperti saya sebut tadi, kita harus jaga dan kita harus pupuk supaya ketika kontestasi berjalan dan kemudian situasinya mungkin saja akan menjadi makin hangat menjelang 2024. Betul. Dan pada 2024 itu semua mestinya hanya ada di kepala dan tidak sampai ke hati, tidak sampai ke jiwa, supaya tidak terjadi kericuhan, stabilitas tetap dijaga. Akhirnya ekonomi tetap jalan, begitu kan, dan masyarakat tetap mendapatkan manfaat untuk kesejahteraan. Iya, gitu. Stabilisasi harus dijaga, apalagi iklim ekonomi di Indonesia juga harus dijaga untuk menarik investasi ya. Satu poin juga tadi disampaikan oleh pemirsa adalah soal bantalan sosial itu kan sudah diberikan, tetapi pertanyaannya apakah tepat sasaran? Karena ini juga menentukan daya beli masyarakat ya, Mbak Nunung. Kita akan bahas lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung, pertanyaan saya sebelum jeda adalah soal bantalan sosial sebetulnya kan sudah diberikan. Tadi sempat dibahas juga oleh Pak Fajar dan juga penelpon ya, soal bantalan sosial sebagai salah satu strategi untuk menjaga daya beli masyarakat. Tetapi tadi diingatkan oleh pemirsa agar betul-betul tepat sasaran, Mbak Nunung, tidak ada bocor-bocor. Ini tugas siapa yang menjaga agar tidak ada bocor-bocor dalam bantalan sosial? Tugas semua dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan mungkin juga suatu saat kalau kita tiba-tiba, kalau Eva mendapatkan transferan untuk dana bantuan sosial, mungkin juga harus juga jujur lapor ya. Jujur lapor. Iya, tapi verifikasi data itu penting. Ya. Betul yang disampaikan oleh Pak Edward ya tadi ya. Verifikasi data itu penting dan kalau tidak salah itu sebagian dari pemerintah daerah terjun juga ke lapangan untuk kemudian memverifikasi ulang datanya. Apakah ada data dari penduduk miskin yang kemudian makin miskin atau sudah tidak miskin atau waktu itu salah data. Itu penting, semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tepat sasaran itu tadi ya. Karena orang bisa makin miskin, orang bisa tiba-tiba dari yang tidak tercatat menjadi tidak mampu atau sebaliknya begitu. Itu yang mesti diperbarui setiap saat. Iya, harus terus diupdate datanya, kemudian juga diantisipasi jangan sampai ada data ganda ya, Mbak Nunung. Soal data lagi-lagi kita selalu singgung ini karena ini menjadi masalah di Indonesia soal data. Oke, dan soal verifikasi yang paling tepat adalah verifikasi lapangan gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Lebih mudah dilakukan oleh pemerintah daerah daripada pemerintah pusat gitu. Jadi kesatuan data itu penting gitu untuk hal apapun sebenarnya ya. Kesatuan data menjadi penting untuk hal apapun, termasuk juga untuk distribusi bantalan sosial sebagai salah satu strategi menjaga daya beli masyarakat. Mbak Nunung, tadi kita sudah bahas di awal ya, daya beli masyarakat juga harus didukung dengan stabilitas harga, kemudian juga ada sektor-sektor lain yang juga harus digenjot ya, Mbak Nunung, bukan hanya soal konsumsi rumah tangga, tetapi ada sektor lain, bagaimana juga investasi, bagaimana sektor manufaktur, pertanian yang juga harus terus didukung untuk menjaga tren positif ini pertumbuhan ekonomi Indonesia. Iya, jangan salah, bukan hanya soal-soal yang berhubungan dengan ekonomi,
ekonomi, tapi soal-soal yang berhubungan dengan pendidikan dan sebagainya itu penting untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga nantinya, gitu kan ya. Jadi kalau kita bisa bilang bahwa bantalan sosial itu penting untuk menjaga supaya daya beli, iya. Kementerian Keuangan sudah membuat berbagai kebijakan untuk supaya daya beli masyarakat itu terjaga gitu, tidak jatuh terlampau dalam gitu kan. Nah, tapi akan lebih bagus lagi kalau kemudian semakin sedikit yang diberikan bantalan. Iya, artinya semakin banyak masyarakat yang punya kemampuan untuk membeli dengan sendirinya. Selain harganya yang lebih stabil, tetapi juga kemampuan untuk beli ini tanpa bantuan itu penting gitu. Artinya kita juga harus bicara seperti mendapatkan pekerjaan yang layak, yang memadai, dan jumlah orang miskinnya makin turun, itu penting. Ini juga tadi Mbak Nunung sempat bahas di awal ya, soal angka kemiskinan masih tinggi dan kemerataan. Itu dia Mbak Nunung, soal kemerataan. Bagaimana juga memastikan bahwa meskipun daya beli masyarakat tetap terjaga, tetapi angka kemiskinan bisa dikurangi, kemudian juga pemerataan bisa dimaksimalkan. Ya, paling mudah kita lihat adalah kalau kenapa daya beli kita bisa baik tanpa bantuan? Karena kita punya uang sendiri gitu kan. Bagaimana kita punya uang sendiri? Karena kita berusaha gitu kan. Kita punya usaha atau kita bekerja. Nah, lapangan pekerjaan itu penting di situ. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi. Ketika, loh ini investasi naik, kenapa banyak orang tenaga kerja kita banyak yang tidak terserap di dalamnya gitu kan. Ya, itu salah satu hal gitu kan. Bagaimana juga supaya orang-orang atau angkatan kerja ini bisa bekerja, tidak banyak yang menganggur, itu akan mengurangi beban juga pemerintah untuk memberikan bantalan. Dan itu akan membantu juga perekonomian kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau kita mau jadi negara maju, ya kita harus memulainya dari semua hal itu. Gitu. Selain faktor-faktor kestabilan ekonomi, politik, dan sebagainya, dan hukum tadi ya. Dan ya kita harus hati-hati juga Eva, benar-benar harus hati-hati menghadapi tahun pemilu ketika kita tidak mau terjadi seperti pemilu sebelumnya. Pemilu yang lalu ketika kericuhan luar biasa dan friksinya begitu tajam, kita tidak berharap seperti itu sampai ke hati, sampai ke jiwa, itu khawatir sekali. Dan kita semua punya andil untuk memperbaiki keadaan dan menjaga stabilitas. Andil kita sebagai masyarakat untuk menjaga stabilitas bagaimana Mbak Nunung? Paling mudah bisa dilakukan masyarakat. Kalau saya berbeda dengan Eva, pilihannya janganlah sampai kita ribut gitu. Janganlah kita sampai memutuskan persaudaraan, janganlah kita sampai berantem. Saya tidak mau lagi memberikan Eva sesuatu karena kita bukan orang yang sama, kamu dan saya. Kalau kita tidak ada kamu dan saya tetapi kita, maka jadinya akan berbeda. Itu adalah langkah paling mudah yang bisa dilakukan masyarakat. Paling mudah buat kita semua. Adalah meskipun berbeda pilihannya, tetapi adalah kita ya, Menunung Indonesia. Bagaimana kita menjaga kestabilan, itu penting. Kestabilan bukan hanya ekonomi, tetapi politik dan hukum, karena ini saling berkaitan ya. Saling berkaitan. Karena kestabilan dalam negeri, kestabilan, karena dampaknya begitu luar biasa ya, Menunung. Kalau ada sedikit potensi-potensi di bidang politik, ekonomi, dan hukum tidak stabil, tentu akan mempengaruhi semuanya ya. Iya, kondisi di luar negeri kita tidak bisa menjangkau terlalu banyak. Kita tidak punya peran, bahkan mungkin tidak punya peran untuk mengendalikannya, gitu kan. Kalaupun ada peran sedikit gitu. Tetapi kondisi di dalam negeri kita bisa melakukan banyak hal, dan itu yang mesti dilakukan oleh saya rasa oleh semua pihak, pemerintah, kita juga, gitu kan. Seperti tadi disebutkan bahwa berikan contoh, elit politik juga harus memberikan contoh, dan pemerintah juga harus memberikan contoh. Bagaimana caranya. Elit politik harus bisa memberikan contoh, tujuannya agar tercapai kestabilan, baik itu di politik, ekonomi, maupun hukum, untuk menjaga bersama-sama ya iklim yang kondusif di Indonesia. Terima kasih Mbak Nunung sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, iklim yang kondusif menjadi prakondisi pertumbuhan ekonomi yang bergairah. Ini bukan melulu ditentukan oleh indikator-indikator perekonomian. Stabilitas politik dan kepastian hukum tidak kalah menentukan. Dengan kinerja pemerintah di 3 bulan pertama tahun ini, kita patut optimistis pertumbuhan ekonomi nasional bakal mencapai target, bahkan melampauinya. Kita doakan bersama. Demikian Editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri.
Terima kasih atas perhatian Anda dan tetaplah bersama kami di Metro TV.